Kisah seorang pendongeng. Syahrazad. Dikisahkan bahwa Syahrazad adalah seorang wanita Persia dan seorang pendongeng hebat yang berhasil menyelamatkan nyawanya dari Sultan Lalim yang gemar membunuh istri-istrinya. Sultan tersebut bergelar Syahrayar. Sultan Syahrayar yang kejam ini selalu membunuh pengantin wanitanya di pagi hari setelah malam pernikahan. Suatu ketika Sultan Syahrayar, penguasa kesultanan yang besar dan hebat, meninggalkan istananya untuk melakukan perjalanan berburu. Tiba-tiba dia kembali lebih awal dan memergoi istrinya yang tercinta di tempat tidur bersama para pelayan pria. Karena marah, sang sultan langsung memenggal kepala mereka. Tenggelam dalam perasaan sedih dan marah karena telah dikhianati, dia bersumpah untuk membalas dendam pada seluruh umat wanita dengan memulai sebuah kebiasaan yang mengerikan. Dia akan mengambil istri seorang perawan baru setiap malam, hanya untuk memenggal kepalanya keesokan paginya, agar tidak memberi kesempatan kepada sang istri untuk berkhianat. Di tengah kegilaan sang sultan, kesultanan besar itu perlahan menjadi negeri yang tidak aman bagi semua remaja putri. Keluarga-keluarga melarikan diri ke tempat lain bersama putri-putri mereka karena sang sultan terus melakukan perbuatan lalimnya yang penuh amarah. Karena khawatir, penasihat kesultanan mendesak putri-putrinya untuk pergi. Dia tetap tinggal di ibu kota dan memenuhi tugasnya. Namun kedua putrinya, Syahrazad dan Dunyazad, dapat melarikan diri. Namun Syahrazad tetap menolak untuk pergi dan bersikeras untuk menjadi pengantin berikutnya dari sang sultan. Setelah banyak upaya untuk mencoba membuatnya berpikir jernih, sang penasihat akhirnya harus kecewa. Syahrazad tetap menikah dengan Sultan Syahrayar. Pada malam pernikahan Syahrazad, sebagai permintaan terakhirnya, dia memohon kepada sang sultan agar dia ditemani oleh adiknya. Dunyazad pun bergabung dengan mereka, dan seperti yang telah mereka rencanakan berdua, dia meminta sebuah cerita terakhir dari kakaknya. Dengan persetujuan sang sultan, Syahrazad memulai cerita pertamanya. Begitu menawan dan memesona kemampuan Syahrazad bercerita, sehingga sampai fajar menyingsing pun belum ada yang menyadarinya. Syahrazad yang cerdik mengakhiri cerita malam itu dengan cara yang menawan, membuat pendengarnya gelisah dan menginginkan lebih. Sang sultan begitu asik dengan cerita Syahrazad sehingga yang mengejutkan semua orang, dia mengizinkannya tinggal 1 malam lagi untuk menyelesaikan ceritanya. Tentu saja malam berikutnya Syahrazad menyelesaikan cerita pertamanya dan memulai cerita lainnya. Dia melanjutkan malam demi malam dan selalu berakhir dengan bagian kisah yang menggoda. Syahrazad terus menceritakan kisahnya selama 1001 malam. Dongeng-dongeng itu penuh dengan kisah petualangan, humor, romantis, terkadang kisah yang menegangkan. Dongeng-dongeng itu diturunkan oleh Syahrazad dengan bahasa yang indah dan memukau, sehingga sang sultan perlahan mulai jatuh cinta pada kecantikan, pesona, dan kecerdasannya. Dia akhirnya menyadari kesalahannya dan ketidakadilan yang telah dia lakukan. Mengakui cinta sejatinya pada Syahrazad, mereka akhirnya memulai hidup bersama, dan rasa dendamnya hilang, darah berhenti ditumpahkan, dan kedamaian pulih kembali. Ternyata dengan menuturkan dongeng-dongeng itu, Syahrazad dapat memulihkan jiwa dan hati seorang sultan yang lalim. Bisa dikatakan bahwa sang pendongeng adalah seorang penyembuh jiwa. Sang penutur dengan imajinasinya yang mampu mengembuskan nafas kehidupan di setiap kisahnya, mampu menyejukkan jiwa sepi dan terluka, serta mampu mengobati hatinya yang penuh duka.
Sebuah novel karangan Harper Lee, To Kill a Mockingbird. Scott Fiennes yang berusia 6 tahun dan saudara laki-lakinya yang berusia 10 tahun, James, bertumbuh bersama di sebuah kota kecil di Alabama pada tahun 1930-an. Mereka dibesarkan oleh ayah mereka, pengacara Atticus Fiennes, dan pengurus rumah tangga berkulit hitam Calpurnia, seorang wanita yang merupakan sosok ibu bagi mereka. Kisahnya dimulai pada musim panas tahun 1933. Scott dan James berteman dengan Dill, seorang anak laki-laki yang datang ke Maycomb bersama bibinya untuk menghabiskan liburan musim panas. Anak-anak terpesona oleh rumah tetangga Radley, tempat tinggal saudara penyendiri Nathan dan Arthur Bo Radley. Bo Radley khususnya menjadi bahan gosip keji di Maycomb. Dia dikatakan memakan tupai dan menusuk kaki ayahnya dengan gunting. Penasaran dengan rumor ini dan rumor lainnya, James, Scott, dan Dill ingin memancing Bo keluar rumah. Namun ketika mereka mencoba menyelinap ke dalam rumah, anak-anak tersebut diusir dan ditembak oleh Nathan Radley. James kehilangan celananya saat melarikan diri. Tapi secara misterius dia menemukannya sudah diperbaiki tergantung di pagar keesokan harinya. Meskipun mereka tidak pernah melihat Bo, Scott dan James mulai menemukan hadiah kecil di lubang pohon dekat Radley, yang sepertinya dari pria penyendiri itu. Suatu ketika ayah Scott dan James ditunjuk untuk membela Tom Robinson, seorang pria kulit hitam yang dituduh membunuh dan memperkosa seorang wanita muda kulit putih yang bernama Mayla Ewell. Atticus percaya bahwa membela Robinson adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, kota konservatif Maycomb mengucilkannya karena pilihannya itu, dan anak-anaknya diejek di sekolah dengan hinaan rasial. Ketika persidangan Robinson dimulai, tersangka ditempatkan di penjara setempat, dan kerumunan terbentuk dengan niat untuk menghukum mati dia. Scott dan James bagaimanapun telah menyelinap keluar rumah, dan Scott meredakan situasi setelah dia mengenali salah satu pria itu sebagai ayah teman sekelasnya. Selama persidangan itu, terdakwa Tom Robinson berpendapat bahwa dia menolak ajakan Mayla. Ayah gadis itu, Bob Ewell, kemudian memukuli putranya karena memerkoi putrinya sedang mendekati seorang pria kulit hitam. Atticus mampu membuktikan bahwa Robinson yang lengan kirinya lumpuh bukanlah pelakunya sama sekali. Bob Ewell sebaliknya adalah seorang kidal dan dapat dengan mudah menyebabkan putrinya mengalami mata hitam di sisi kanan wajahnya. Terlepas dari bukti-bukti bahwa Robinson tidak bersalah, dia dengan suara bulat dinyatakan bersalah oleh para juri yang seluruhnya berkulit putih. Robinson kemudian dikirim ke penjara. Dia mencoba melarikan diri tetapi ditembak 17 kali dan dibunuh. Scott, James, dan Dill yang menyaksikan persidangan dari balkon berwarna sangat terpengaruh olehnya. James khususnya terguncang oleh keputusan juri. Dia memahami bahwa Robinson tidak bersalah, dan keyakinan juri sangat melemahkan keyakinannya pada keadilan. Meskipun Robinson dinyatakan bersalah, Bob Ewell ingin membalas dendam kepada Atticus atas kerusakan reputasinya dan menyerang James dan Scott dengan pisau pada malam Halloween. Kedua anak tersebut tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi melalui kostum mereka. Namun mereka mendapat bantuan dari pria tak dikenal yang melumpuhkan Ewell dan membawa pulang James yang terluka. Scott dan James kemudian mengetahui bahwa Bo Radley menyelamatkan mereka, tetapi secara tidak sengaja membunuh Bob Ewell dengan pisau dalam prosesnya. Untuk melindungi Bo, Atticus dan Sheriff memutuskan untuk memberitahu warga Maycomb bahwa Bob Ewell terjatuh karena pisaunya sendiri dalam perkelahian tersebut. Scott memahami bahwa mereka mengarang cerita itu untuk melindungi Bo. Bo hanya berusaha membantu, tanpa niat menyakiti siapapun atau menarik perhatian pada dirinya sendiri. Scott merasa dia akhirnya bisa membayangkan kehidupan dari sudut pandang Bo. Berikut adalah kutipan dari novel tersebut yang diucapkan oleh tokoh Atticus kepada James dan Scott.
Aku ingin kau melihat apa itu keberanian yang sebenarnya. Bukan berpikir bahwa keberanian adalah saat seorang pria dengan pistol di tangannya, tetapi itu adalah saat kamu tahu bahwa kamu telah dikalahkan sebelum memulai, tetapi kamu tetap memulainya dan kamu berhasil menyelesaikannya, apapun yang terjadi. Anda tidak pernah benar-benar memahami seseorang sampai Anda mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandangnya, sampai Anda masuk ke dalam kulitnya dan berjalan-jalan di dalamnya. Sang penulis novel tersebut, Neil Harper Lee, adalah seorang penulis asal Amerika yang terkenal akan bukunya To Kill a Mockingbird yang meraih penghargaan Pulitzer pada tahun 1961. Ia mendapatkan penghargaan Presidential Medal of Freedom akan kontribusinya dalam dunia literatur pada tahun 2007. Harper Lee dilahirkan pada tanggal 28 April 1926 di Monroeville, Alabama, Amerika. Beliau meninggal pada tanggal 19 Februari tahun 2016 di Monroeville, Alabama, Amerika. Orang tua Lee Harper, Amasa Coleman Lee dan Frances Cunningham Vince. Novel To Kill a Mockingbird ini mengusung isu tentang kesenjangan rasial dan penghancuran kepolosan seorang anak. Para kritikus mencatat bahwa dalam novel tersebut, Lee juga membahas isu-isu tentang kelas, keberanian, kasih sayang, dan peran gender di ujung selatan Amerika Serikat. Tokoh Atticus, ayah Scott, dalam novel ini digambarkan sebagai orang yang berani membela keadilan dan kebenaran, serta penuh cinta kasih. Atticus melakukan penolakan adanya diskriminasi rasial, ketidakadilan, kebencian, dan kemunafikan. Isu-isu tersebut merupakan permasalahan krusial yang hingga saat ini masih saja membelenggu masyarakat Amerika. Mockingbird adalah burung penyanyi kecil yang umum ditemukan di Amerika Utara. Mereka terkenal karena nyanyiannya yang indah dan kemampuannya meniru nyanyian burung lain. Burung Mockingbird juga dikenal sangat cerdas dengan kemampuan mengenali manusia dan tempat tertentu. Mereka mempertahankan wilayahnya dan bersifat omnivora. Kebanyakan memakan serangga dan beberapa buah. Cerita adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ia menjadi cara kita untuk memahami dunia tempat kita berada. Cerita juga diakui sebagai cara penting untuk terhubung dengan sesama. Ia memiliki kekuatan transformatif yang memungkinkan kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Cerita adalah titik masuk untuk memahami pengalaman dunia yang berbeda.